Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas sebuah kisah tentang kisah azan terakhir Bilal bin Rabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah azan terakhir Bilal bin Rabah dan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat dan umat Islam merasa sangat sedih atas kehilangan sosok sang Rasul. Kemudian, tonggak kepemimpinan umat Islam digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lantas diangkat menjadi khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari, sahabat Bilal mendatangi Khalifah Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, aku pernah mendengar Rasul bersabda, amal yang paling utama teruntuk orang-orang beriman yaitu berjihad di jalan Allah." Khalifah Abu Bakar lantas bertanya kepada Bilal, "Apa maksudmu, hai Bilal?" Bilal pun menjawab, "Saya ingin berjuang di jalan Allah hingga aku mati." Khalifah pun berkata, "Siapa lagi nanti yang akan jadi muazzin bagi kami?" Dengan kondisi berlinang air mata, Bilal menjawab, "Aku takkan lagi menjadi muazzin bagi orang-orang setelah Rasulullah." Khalifah Abu Bakar lantas terus membujuk Bilal untuk tetap mengumandangkan azan dan berkata, "Tidak, biarlah tinggal di sini wahai Bilal dan menjadi muazzin bagi kami." Bilal benar-benar merasa sedih setelah ditinggalkan wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya memang Bilal selalu menjadi muazzin Rasulullah. Namun, setelah wafatnya Rasul, dirinya merasa tidak mampu lagi untuk mengumandangkan azan. Matanya akan selalu mencucurkan air mata dikalau dirinya azan sampai lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di saat itulah dirinya tak sanggup melanjutkan lantunan azan. Saat kalimat itu terucap, Bilal selalu merasa memori kenangan lama bersama Rasulullah selalu teringat. Sang Khalifah Abu Bakar selalu membujuk sahabat Bilal agar mau mengumandangkan azan lagi. Tetapi, sahabat Bilal masih tetap menolak dan berkata, "Wahai Abu Bakar, di saat waktu salat telah tiba, di setiap harinya diriku mendatangi Rasulullah dan aku berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasul, waktu salat atau Rasul yang bergantian datang menuju rumahku dan berkata, "Wahai Bilal, waktu salat," dan kami pun lalu bersamaan pergi ke masjid. Lalu diriku naik ke atas menara, dan sebelum diriku melantunkan azan, diriku pandang terlebih dahulu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu kulakukan sehari 5 kali wahai Abu Bakar, dan hal itu pun berulang setiap hari. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi Rasulullah, lalu bagaimana bisa diriku mampu untuk melantunkan suara azan tanpa adanya Rasulullah di sisiku wahai Abu Bakar?" Sahabat Bilal bukannya tidak mau azan lagi, tetapi dirinya tak kuasa ketika mengingat kenangan bersama Rasulullah. Siapakah orangnya yang tidak merindukan Rasulullah? Apalagi seseorang yang sangat dekat dengan Rasul. Bilal menangis dan tidak kuasa lagi membendung cucuran air matanya. Kemudian Khalifah Abu Bakar juga terus menangis dan memberikan izin kepada Bilal untuk tidak lagi melantunkan azan. "Kalau seperti itu alasanmu, wahai Bilal, kamu boleh pergi." Sahabat Bilal lantas berangkat pergi menuju kota Suriah sebab sudah tidak kuasa lagi tinggal di kota Madinah. Sahabat Bilal lantas tinggal di Suriah. Di suatu malam, sahabat Bilal tertidur
Dalam lelapan tidurnya ia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu, sang Rasul berkata kepada sahabat Bilal, "Betapa keringnya hatimu hai Bilal, betapa gersangnya hatimu hai Bilal. Sudah begitu lama kamu tidak menziarahiku, sudah begitu lama dirimu tidak bertemu aku. Apakah kamu sudah tidak lagi rindu terhadapku wahai Bilal?" Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi Bilal sungguh menyedihkan. Sahabat Bilal lantas terbangun dari tidurnya. Air mata sahabat Bilal lalu berlinang dan menangislah ia sejadi-jadinya. Waktu itu, kekhalifahan Islam telah berpindah dan dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Saudara-saudara Bilal lantas menyuruh Bilal untuk bersegera berziarah ke makam Nabi. Kemudian berangkatlah sahabat Bilal menuju Masjid Nabawi di Madinah. Ia pergi dengan mengendarai seekor unta. Dalam perjalanan itu, air mata Bilal terus bercucuran karena begitu rindunya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bilal terus berjalan menembus hawa panas dan dingin, baik di siang maupun malam hari. Rasa rindunya kepada Nabi benar-benar menghapus rasa lelahnya perjalanan itu. Sesampainya di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Bilal lantas berziarah ke makam Nabi. Beliau bersimpuh dengan air mata yang terus berlinang. Setelah berziarah, sahabat Bilal lantas bertemu dengan cucu-cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian para cucu Rasulullah itu lantas meminta agar sahabat Bilal mau mengumandangkan azan lagi, sebagaimana tatkala Rasulullah masih hidup. Kemudian sahabat Bilal menyetujui dan bersedia diri untuk menjadi muazzin lagi. Sahabat Bilal kemudian naik ke atas mimbar dan kemudian mengumandangkan azan. Ketika terdengar kumandang azan, penduduk Madinah benar-benar heboh, kaget dan terheran-heran. Banyak yang datang berbondong-bondong menuju masjid sembari berkata, "Apakah Rasulullah telah hidup kembali? Apakah Rasulullah telah dibangkitkan kembali?" Kehadiran Bilal mengumandangkan azan lagi seakan-akan mengingatkan waktu di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momen-momen seperti ini benar-benar sungguh merindukan, apalagi saat mendengar suara azan Bilal yang sangat merdu. Azan Bilal benar-benar membuat merinding, tidak terasa juga membuat air mata bercucuran karena teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab sampai menangis dengan sangat keras. Namun di saat sahabat Bilal azan dan sampai di lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba Bilal pingsan tak sadarkan diri. Ternyata sahabat Bilal benar-benar tidak kuasa lagi untuk mengucapkan lafal Muhammad dalam azan itu. Setelah sahabat Bilal sadar dari pingsannya, beliau lantas berkata, "Teruskanlah azannya, diriku sudah tidak kuasa lagi. Teruskanlah azan diriku, tidak tahan lagi, diriku sudah tidak bisa." Dan azan inilah menjadi azan terakhir dari muazzin Rasulullah, yaitu sahabat Bilal bin Rabah, hingga beliau meninggal dunia. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga kisah ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.